Baik Ibu, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kita kepada Allah karena hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kehidupan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tekad awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Ya, karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Ibu jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Kenapa? Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la khawla wa la quwwata illa billah. Karena itu pula Ibu, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim-muslimah yang baik hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semua? Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu, hari ini pertama sebelum kita masuki pada kajian kitab, yaitu saya ingin sampaikan terlebih dahulu 6 amalan untuk menggapai surga. Ya, Rasulullah bersabda di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu kitab yang banyak menjelaskan tentang masalah akhlak. Ya, masalah perilaku, sikap kehidupan seorang muslim mukmin. 6 amalan untuk menggapai surga. Oh iya, aku nak tanya lebih dulu. Yang pertama, pertanyaannya gini, Bu. Ibu-ibu kalau Anda ditanya, amal kebaikan ibadahnya sudah baik, benar, dan sempurna atau belum? Ya, Masya Allah ya. Ini pengakuan yang luar biasa. Karena banyak orang yang tidak mengakui kekurangan, kelemahan, kesalahannya. Tapi ibu-ibu mau mengakui kekurangan, kelemahan, itu satu kebaikan, Bu. Yang penting mau merubah untuk menjadi lebih baik. Ya. Yang hari ini banyak orang gak sadar yang dilakukan. Na'udzubillah min. Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu kesalahan dan dosa-dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah ya. Ini kejujuran yang luar biasa sekali ya. Ya. Yang hari ini banyak orang gak jujur loh.
Ya. Ngeri loh orang nggak jujur itu, Bu. Ya, hidupnya nggak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu dengan kejujurannya mau mengakui masih banyak kekurangan, kesalahan dan dosa. Bu, yang terpenting, halo, yang terpenting kalau kita sudah merasa banyak salah, banyak dosa, maka yang pertama tubuh taubatan nasuha. Orang yang baik itu, Bu, orang yang nggak pernah berbuat salah, bukan orang yang pernah berbuat salah tapi mau berubah. Ya, orang yang baik itu adalah kalau dia tahu kesalahan, kekurangan, aibnya, kemudian dia taubatan nasuha. Dia berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Dia beribadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Nah, salah satu kejujuran itu adalah orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, ibu-ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah ya. Amal kebaikan ibadahnya gak sempurna, kesalahan dosanya masih banyak. Pingin banget masuk surga ya. Semoga Allah memberkahi, merahmati kita semuanya. Amin. Karena memang kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah. Makanya jangan pernah lelah, jangan pernah berputus asa, apalagi ya jangan sampai kita menghabiskan waktu kita kecuali waktu, kesehatan, umur, rezeki yang Allah berikan itu untuk jalan menuju ke jalannya Allah. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Hai sekalian manusia, sebenarnya kalian ini sedang bekerja keras, sedang menuju Allah. Cuman banyak orang yang nggak sadar. Kalau kita sadar hari ini kita sedang menuju Allah, maka kita akan persiapkan dengan bekal yang terbaik. Ibu aja kalau mau mudik, itu persiapannya ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, mestinya kita sadar kita akan kembali kepada Allah. Jangan melafaz inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tapi kita tidak mengerti maknanya. Bu, mohon maaf ya, ibu jangan tertipu dengan yang namanya umur. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Bu, mati itu nggak harus tua dulu. Ya. Ya toh, banyak yang muda mati. Ibu juga jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Orang yang mati itu nggak harus sakit dulu. Ya. Ada kan yang suaminya sakit berat, istri ya yang sakit berat, suaminya yang meninggal malah tetangganya. Ya kan nggak nyangka banget, padahal tetangganya nggak sakit sama sekali, nggak ada tanda-tandanya. Baik, Ibu. Jadi hari ini kita akan kaji yaitu 6 amalan untuk menggapai surga. Saya bacakan terlebih dulu hadisnya, Ibu simak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu. Di dalam hadis ini enggak ada, Bu ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Watruku aw tarku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bisalah wasidku wal afaf wasillah. Al-Bukhari fi ma'nahu. Ibu, kata Rasulullah, ada 6 amalan untuk menggapai surga. Siapapun yang inginkan surganya Allah, berarti kita wajib memilikinya. Boleh ditulis apa itu? Saya akan sebutkan poin-poinnya dulu, nanti uraiannya. Jadi 6 amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, wajib beribadah kepada Allah. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Ulangi Ustadz, jangan cepat-cepat. Ya. Wajib beribadah kepada Allah. Ya. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Ya. Nanti saya akan terangkan. Yang kedua, ya, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang. Meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan,